warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau bahas lebih dalam tentang segitiga. Segitiga itu apa sih? Segitiga adalah sebuah bangun datar yang terbentuk dari tiga sisi dan punya tiga sudut. Ini adalah segitiga. Nah, biar lebih jelasnya begini ya. Segitiga itu banyak banget macamnya, mulai dari segitiga siku-siku, sama sisi, sama kaki. Nah, sekarang kita akan bahas lihat seperti ini. Ini disebutnya apa? Segitiga. Feeling kamu segitiga apa? Siku-siku bisa. Ini segitiga ya. Kalau Miss balik seperti ini. Ini masih segitiga bukan? Yes, that's right. Ini masih segitiga. Jadi segitiga itu apa sih? Segitiga adalah sebuah bangun datar yang memiliki tiga sisi. Ya, 1, 2, 3. Dan punya tiga sudut. 1, 2, 3. Juga punya tiga titik sudut. 1, 2, 3. Nah, sekarang Miss, apa sih yang membedakan segitiga siku-siku dengan sama sisi? Dengan sama kaki. Nah, pertama, ini adalah sama sisi. Ya. Kemudian ada tanda-tanda tertentu dalam segitiga, gambar-gambar yang bisa menjelaskan bahwa itu adalah segitiga sama sisi, atau segitiga sama kaki, atau segitiga siku-siku. Perbedaannya adalah seperti ini. Nah, ini adalah macam-macam segitiga ya, berdasarkan panjang sisinya. Kemudian yang ini berdasarkan besaran sudutnya. Nah, ini ada 3 buah jenis segitiga. Nih, misalkan ya, kalau di gambarnya itu segitiga, kalau misalkan dia punya tanda seperti ini ya, atau justru tandanya terbalik, misalkan tanda seperti ini ya, jadi tandanya itu ada 2, pakai yang ini atau pakai yang ini ya. Pakai yang ini atau yang ini, itu menandakan dia segitiga siku-siku. Jadi walaupun dia posisinya tidak berdiri seperti ini, misalkan dia posisinya seperti ini nanti, kalau dia ada tanda seperti ini ya, itu menandakan dia segitiga siku-siku. Nah, kalau dia segitiga siku-siku, berarti sudut yang ini 90. Yang ini berapa? Ingat dalam video sebelumnya Miss pernah menjelaskan bahwa sudut dalam segitiga selalu 180. Jadi kalau misalkan yang ini 90, yang ini berapa? 180 dikurangi 90 dibagi 2. Yo, siapa yang bisa jawab? 180 kurangi 90 adalah 90. 90 bagi 2, 45. Berarti ini 45. Ini 45 derajat ya. Ini posisinya kalau misalkan Miss balik seperti ini ya, dia masih segitiga siku-siku. Asalkan ada tanda seperti ini, remember ya, ada tanda seperti ini di salah satu sudutnya, berarti bisa dipastikan bahwa jenis segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut ke segitiga berikutnya. Ya, ini segitiga apa? Yang ini segitiga apa? Oke, ada tanda berikutnya. Kalau misalkan ada garis satu, kemudian yang bawahnya tidak punya garis, dia menandakan sama kaki.
ya. Jadi kalau misalkan ada segitiga, ada dua sisinya dikasih garis strip satu, itu berarti dia sama kaki. Ini strip menandakan bahwa garis yang ini ukurannya, panjangnya, ukurannya sama dengan garis yang strip ini. Tapi yang strip bawah beda. Nah, itu yang menandakan bahwa dia sama kaki. Atau ada juga yang menggunakan tanda garis 2. Ya, biasanya kalau yang ada garis 2 ya, di sini ada garis 1. Atau kadang tidak ada garis. Jadi di mana ada stripnya 2, ini stripnya 2, berarti yang 2 garis ini panjangnya sama. Maka dia menandakan sama kaki. Bisa ya? Ini kalau di gambarnya gambar yang tidak bisa kita hitung langsung dengan penggaris. Misalkan kita mengerjakan soalnya itu di komputer atau di handphone. Nah, biasanya untuk memudahkan kita mengetahui dan menganalisis itu jenis segitiga apa, ada tanda-tanda seperti ini. Ya. Kalau tandanya ini berarti dia sama kaki, sama yang seperti ini sebelumnya. Dia menandakan siku-siku. Ada sudut, ada yang dipotong di sini ya. Ini nandanya siku-siku, berarti dia 90. Nah, sisanya tinggal dihitung. Berarti kalau dia 90 gimana, Miss? Ini panjang ini sama panjang ini sama nggak ya, Miss? Itu relatif ya. Karena siku-siku itu ada dua jenis. Ada siku-siku sama sisi, ada siku-siku sembarang, ada siku-siku sama kaki. Kalau sama kaki dia nggak kalau dia sama kaki dia nggak mungkin siku-siku. Tapi siku-siku yang sama sisi ada. Tapi itu jarang digunakan ya. Soalnya biasanya kalau dia menandakan siku-siku, dia hanya siku-siku biasa saja, segitiga siku-siku biasa. Siku-siku sama sisi atau siku-siku sama kaki itu keluar di SMA. Jadi untuk SD tenang aja, itu nggak akan keluar soal-soal seperti itu. Nah, kita balik lagi ke sini sama kaki. Next, kita lihat yang di bawah. Kalau misalkan ada stripnya di semua garis, ya, semua garis stripnya 1, itu berarti panjang setiap garis itu sama. Ya, panjang setiap garis itu sama. Berarti dia adalah sama si. Nah, ini adalah contoh-contoh menentukan jenis-jenis segitiga yang umum biasanya dipakai di soal-soal SD jika kita melihatnya secara digital. Atau jadi kalau misalkan kita lihat secara digital kan kita tidak bisa menghitung langsung ya, dia sudutnya ada berapa, dia panjangnya seapa, karena kalau secara digital tidak bisa dipegang gitu loh si segitiganya. Kalau misalkan ini kan misalnya mau hitung sudut, bisa langsung ya begini. Nah tuh gitu. Kalau misalkan dia enggak. Jadi kita sudah bisa membedakan ya mana itu yang terlihat segitiga sama kaki, yang terlihat segitiga sama sisi, dan yang terlihat sebagai segitiga siku-siku. Ini kalau dalam soalnya tidak ada penjelasan dia jenis segitiga apa. Nah, sampai sini bisa ya? Paham untuk membedakan jenis-jenis segitiga? Nah, ini adalah rumus keliling segitiga. Sisi pertama ditambah sisi kedua ditambah sisi ketiga. Masih ingat kan? Nah, yang ini adalah rumus luas segitiga. Ingat-ingat, apa bedanya alas dan tinggi?
Ya, selanjutnya dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang keliling segitiga. Bagaimana cara menghitung keliling segitiga? Keliling segitiga itu mudah, paling mudah. Hitung panjang sisi pertama, ditambah sisi yang kedua, ditambah panjang sisi yang ketiga. Jadi, kalau menghitung panjang keliling dari segitiga hanya ditambahin semua panjang sisinya. Tidak ada aturan panjang sisinya harus berapa ya. Karena kalau panjang sisi itu kan relatif, yang ada aturan adalah besar sudutnya. Kalau segitiga itu besar jumlah sudutnya semuanya harus 180. Ingat, sudut segitiga semuanya jumlahnya 180. Tidak ada batasan untuk panjang segitiga. Misalkan ini segitiganya Miss perbesar 10 kali lipat, tetap aja dia sudutnya 90. Nah, jadi balik lagi ke keliling. Keliling itu adalah nambahin setiap sudut ya. Setiap garis. Nah, jadi keliling itu adalah rumusnya sebagai berikut. Ini adalah yang kita pelajari hari ini. Kalau belum paham coba diputar ulang ya.